Kebenarannya pun tidak tahu kan sampai hari ini ya. Tim khusus ataupun penyidik yang sekarang ini dikelola oleh Barreskrim Polri ini kan belum juga melakukan konferensi pers secara resmi untuk mengungkapkan apa temuan terakhirnya gitu ya. Nah, saya kira kita harus menunggu lagi. Saya tidak tahu sampai kapan, ini sudah hampir 1 bulan berarti ya kasus ini, meninggalnya Brigadir J, tapi tersangkanya belum ada. Pemirsa, sebelum kita lanjut membahas topik-topik yang akan kita bahas hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan seperti biasa, kita akan awali topik pertama ini karena ini masih hangat, masih terus dibicarakan dan belum selesai sampai sekarang juga, karena ini mungkin sesuatu yang perlu dikawal ya. Jadi masyarakat mungkin merasa ingin tahu dan ingin mengawal agar proses kasus ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya yang benar, begitu, koridor yang benar, yaitu tentang kasus pembunuhan Brigadir J ya. Dan ini informasi baru bahwa Baradae ini menembak Brigadir J saat sudah berlutut. Nah, ini judulnya berubah lagi. Ini muncul pengakuan Baradae tembak Brigadir J saat sudah berlutut. Nah, ini memang simpang siur ya setelah otopsi ada dikabarkan ya. Ini selalu ada jawaban ya. Ada jawaban yang sebelumnya belum terungkap gitu. Mungkin yang muncul di asumsi masyarakat ya bahwa ada sebuah statement yang membuat masyarakat karena rasionalitas masyarakat berjalan ya dan merasa itu adalah sebuah kejanggalan. Setelah dijelaskan kejanggalan yang satu menjadi dua begitu. Dan seterusnya ada lagi muncul lagi sesuatu yang baru yang membuat kejanggalan itu makin bertambah begitu. Jadi penjelasan yang disampaikan itu membuat rasa penasaran masyarakat malah semakin tinggi begitu. Dan ini tentunya akan menggulirkan asumsi-asumsi yang terus liar begitu. Nah, ini menyimak ini gimana Bang? Soalnya ini ada banyak sekali statement yang mungkin semakin orang kebingungan. Gimana Bang Madno? Iya, terima kasih Bro Eko. Perkembangan kasus Brigadir J ini sangat dinamis sekali ya. Setiap hari ada saja satu hal yang baru, dan saya kira yang baru itu makin bukannya makin terang tapi makin bingung ya, Bro Eko ya. Betul. Sebelum saya melihat kasus ini ya, dalam arti bukti baru yang disampaikan bahwa ternyata Baradae ini menembak ya, meski Brigadir J ini sudah saat berlutut begitu ya, itu ditembak begitu. Jadi ini menarik karena kalau kita membayangkan kasus tembak menembak itu kan nggak ada yang berlutut ya. Tembak menembak itu mah berhadapan ya, saling berhadapan, depan-depanan, saling melihat wajah begitu. Kalau dia sudah berlutut itu namanya bukan tembak menembak ya Bro ya. Nah, ini saya kira sebelum masuk ke kasus itu, saya ingin mengantisipasi perkembangan kasus ini yang menurut saya ini ujungnya ini makin tidak jelas. Ini ujung yang tidak jelas ini akan mirip dengan, menurut saya ya, apa yang terjadi dengan penembakan KM 50 ya. Ya, di mana di KM 50 ini jenazah 6 korban ya yang meninggal itu dilaporkan dan dijadikan tersangka. Jadi jenazahnya dilaporkan dijadikan tersangka. Dan karena yang dijadikan tersangka ini adalah orang yang sudah meninggal, maka kasusnya di-close, ditutup. Nah, saya kok melihat ya, ini berpotensi kasus Brigadir J ini ke arah seperti apa yang terjadi di KM 50.
di mana ya yang diduga tersangka yang kemudian mungkin tersangka kasus pelecehan berarti ya, itu kemudian dinyatakan ya sudah meninggal Brigadir J dan akhirnya kasusnya dinyatakan selesai ya, di SP3 kan gitu ya. Nah, saya kira ini adalah hal yang publik perlu cermati ya. Karena apa? Karena kan ini perintah presiden sendiri, bahkan berkali-kali saya mencatat 4 kali kesempatan ya presiden mengatakan buka kasus ini ya, biarkan publik mengetahui kebenarannya. Karena presiden beralasan ya ini rasa keadilan di publik juga harus nyata gitu. Nah, hal-hal yang agak aneh yang berikutnya kemudian muncul adalah dalam skenario awal ini terjadi tembak menembak. Satu ada di bagian atas karena kaget di lantai 3 turun ke bawah, satu di tangga itu berarti di bawah di Brigadir J di lantai 2. Ya, kalau kita pakai skenario pertama kan jadi tembak menembaknya itu kan di tangga. Ya kan? Nah, kemudian muncul bukti baru lagi bahwa melalui pengacaranya Baradae mengatakan dia menembak si Brigadir J juga saat Brigadir J itu berlutut. Nah, ini yang kemudian kan mungkin ingin menjelaskan ya perkembangan hasil otopsi terbaru bahwa ada lubang di kepala, mulai dari bagian kepala bagian belakang sampai ke bagian hidung. Ya, tembus. Dan tidak hanya itu juga di bagian leher, mulai dari leher tembus sampai ke bagian pipi. Ya. Dan ini menarik ya, kalau seandainya terjadi tembak menembak sebagaimana yang diilustrasikan di awal, itu kan nggak sampai ada bagian di belakang, kecuali Brigadir J ini sudah memang tidak punya kebebasan gitu. Yang kemudian dieksekusi saat dia tidak punya kebebasan. Nah, kalau itu ceritanya kan sebetulnya itu bukan tembak menembak ya. Nah, tapi kita tidak tahulah, kita tidak bisa menyimpulkan demikian karena kebenarannya pun tidak tahu kan sampai hari ini ya. Tim khusus ataupun penyidik yang sekarang ini dikelola oleh Bareskrim Polri ini kan belum juga melakukan konferensi pers secara resmi untuk mengungkapkan apa temuan terakhirnya gitu ya. Nah, saya kira kita harus menunggu lagi. Saya tidak tahu sampai kapan, ini sudah hampir 1 bulan berarti ya kasus ini meninggalnya Brigadir J, tapi tersangkanya belum ada. Nah, ini yang kemudian agak aneh gitu ya. Kalau kita lihat kasus pelecehan, maka ini tidak cukup masuk akal. Kenapa? Karena ini kan situasinya baru pulang, ya kan? Situasinya ini baru pulang, kemudian habis di PCR, ya kan? Nah, setelah baru pulang habis di PCR ini ya, kemudian kali ini ditunggu diduga adalah ada pelecehannya. Harusnya korban yang melakukan pelecehan itu kan harusnya mengajak ya korban ini ke tempat yang dia kuasai. Ya, ini kan bukan tempat yang dia kuasai. Yang kedua, biasanya berdasarkan ahli kriminologi, kalau dia ingin melakukan korban pelecehan, tidak hanya dia akan mengajak ke lokasi yang dia kuasai, dia akan pastikan juga tidak ada orang di situ. Nah, kenyataannya kan ada orang di lantai 3, bahkan diketahui ada lagi saksi yang lain yang namanya Bribka R, yang kemudian diketahui dia bersembunyi di balik kulkas saat terjadi penembakan, tembak menembak, apapun itu ya. Nah, ini yang menyebabkan logika pelecehan seksual itu menjadi hambiar gitu lah, menjadi buyar gitu. Kesannya ini masalah pelecehan ini adalah kesan yang dipaksakan gitu. Apalagi kalau kita melihat kalau hanya sekedar tembak menembak, nggak mungkin ada istilahnya ada seperti jeratan di leher, ada luka sayatan, bahkan sampai ada tangan yang remuk ya, bagian tangan, bagian jari ya yang patah dan sebagainya. Ini kan kayaknya kalau hanya sekedar tembak menembak nggak sampai seperti itulah. Nah, saya kira ini masih banyak ya tanda tanya setelah kita mengikutinya secara dekat ya, membaca berita-beritanya sampai hari ini kita
publik merasa belum mendapatkan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Demikian, Bro. Ya, ini memang sesuatu yang apa istilahnya bertubi-tubi kejanggalannya muncul dari mulai apa istilahnya kenapa memang tidak dijadikan TKP ya, kemudian tahu-tahu mayat datang gitu dan nggak ada orang yang tahu. Itu aja udah seharusnya kalau memang itu menyalahi prosedur, tentunya kan harus diproses gitu ya. Minimal kalau seandainya memang benar kejadian seperti itu, tapi kalau misalkan TKP ini tidak diolah sejak awal, itu kan artinya sudah menyalahi prosedur gitu kan. Kenapa tidak diproses gitu kan? Kemudian informasi-informasi kenapa seperti halnya lama gitu ya. Padahal hal yang mungkin ya seperti informasi itu pistol siapa kan nggak pernah ada beritanya. Kemudian statement Baradae juga kepepet, saya kepepet. Nah ini juga sesuatu yang mengherankan ya kalau kepepet karena kalau kepepet itu saat ditembak itu menghindar biasanya. Ya. Spontan ya spontan. Spontannya itu spontan menghindar gitu ya. Orang jangankan ditembak ya, jangan tingkat damage-nya, tingkat bahayanya sangat besar, dipukul saja itu orang apa istilah kemungkinan menghindar gitu ya, spontannya menghindar. Gitu. Spontan. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai menembak balik, ya tentunya kena gitu kan. Jadi kalau menghindar, tentunya tidak akan berpikir untuk menembak dulu. Artinya udah tidak sinkron istilah spontan. Saat udah menghindar, baru menembak, baru membahas tembakan, itu namanya bukan spontan. Gitu. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang segitu banyak masih belum dijawab dan terkesan seperti mengulur-ulur waktu begitu. Silakan Bang Mus, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi dari saya begini. Yang pertama terkait dengan statement Baradae ya, yang menembak ketika sudah tersungkur ya. Itu kan keluar setelah ini hasil setelah pengacara Brigadir J mengeluarkan hasil otopsi ya, yang mengatakan ada lubang gitu ya, ada jadi ditembak dari belakang terus tembus ke hidung gitu, berarti ada ditembak dari belakang gitu. Yang tadinya kan tembak-tembakan, diceritakan kronologi kan, dia di atas, Brigadir J di atas itu, di atas tangga, Baradae ya, Brigadir J di bawah. Tapi kemudian berkembang lagi setelah tim kuasa hukum mengatakan ada lubang kemungkinan dieksekusi dari belakang, ditembak, lalu muncul ini statement Baradae yang mengatakan sudah tersungkur ditembak. Jadi ini saya nggak ngerti nih gimana ceritanya ini semua ya. Institusi polisi yang harusnya menjadi penegak hukum kok jadi seperti ini gitu loh situasinya. Banyak apa keterangan-keterangan yang terus berubah gitu loh. Ini saya mau mulai dari situ dulu. Gimana menurut Bang Mat? Iya, saya kira memang pertanyaan publik sama seperti yang sampaikan Eko dan Mustafa tadi. Ini kok bisa gitu loh, orang yang sebetulnya berpotensi untuk menjadi korban, malah sekarang bisa jadi menuju ke arah tersangka. Ada orang yang jelas-jelas dia mengakui dia yang menembak, yang harusnya menjadi tersangka, tapi lambat laun selama waktu ini berjalan, seolah-olah dia bisa bebas gitu. Kelihatan misalkan dia datang ke mana, ke Komnas HAM di hari yang berbeda dari hari teman-teman yang lain gitu kan. Kemudian dia juga datang ke LPSK untuk minta perlindungan. Jadi ini apa narasinya, kok orang yang berpotensi menjadi tersangka ya karena ada di lokasi dan diketahui katanya Glock 17 itu punya dia, kok bisa sekarang ini ya posisinya malah akan mendapatkan perlindungan dari lembaga pelindungan saksi LPSK.
Nah ini kan logika-logika yang terbalik-balik nih yang kita dengarkan, yang kita tonton hari-hari ini gitu. Nah saya kira ini karena gini, mungkin ya pemimpin di kepolisian ini tidak bisa melakukan eksekusi gitu loh, karena di masing-masing apa istilahnya unit itu punya independensi, atau ini seperti silo-silo kecil, pulau-pulau kecil, di mana masing-masing silo itu punya raja-raja sendiri, di mana pemimpin tertinggi itu nggak bisa grab yang di bawahnya. Nah ini bisa jadi analisisnya begitu. Jadi ada satu ujian leadership di sini ya, yang kita bisa sampaikan bahwa kalau lihat dari atasnya ya, perintah dari presiden sampai ke Menko Polhukam ya, ke Pak Kapolri, ini kelihatannya sih firm. Tapi kenapa kok masuk ke penyidikan, masuk ke masalah-masalah LPSK, Komnas HAM, Kompolnas itu menjadi blur semua gitu loh. Ini seolah-olah kekuasaan itu tidak menjangkau mereka gitu loh. Ini ada apa sebenarnya? Ini saya kira yang menjadi pertanyaan publik. Nah, yang saya lihat, yang tadi saya sampaikan tadi di awal ya, Bro. Ini kok kelihatannya kasusnya ini berujung kepada tidak ada tersangka yang hidup. Kalau tidak ada tersangka yang hidup, berarti Brigade J lah yang akan ditetapkan tersangka. Ini mirip dengan penembakan KM 50, di mana 6 orang yang menjadi korban itu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya kasusnya ditutup. Nah ini kalau kayak begini kelihatannya memang tidak ada rasa terpenuhinya rasa keadilan ya. Ada satu kondisi ya yang diminta oleh masyarakat bahwa Indonesia ini ya lingkungannya itu berada rule of law di atas dari kehidupan ini, yaitu tatanan hukum, bukan kepada kekuatan yang berkuasa atau yang sedang berkuasa begitu loh. Yang dialah yang menentukan kebenaran versinya dia yang itu dipaksakan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya kira harus kita cegah ya, adanya satu kebenaran menurut satu versi yang itu kemudian dipaksakan meskipun berlawanan dengan logika publik ya, logika kebenaran publik. Demikian, Bro. Iya, jadi termasuk gini Bang, saya melihatnya ini kan sebetulnya dari awal sudah ada yang dicopot ya, dari kepolisian misalnya, diberhentikan misalnya. Pertama Kapolres Jakarta Selatan misalnya, berhentikan. Kemudian Kadipropam, Verdi Sambo juga diberhentikan, dinonaktifkan. Kemudian Karopaminal, ini jenderal bintang semua nih yang diberhentikan gitu kan. Berarti kan sebetulnya ini sudah jelas ini ada masalah gitu. Nggak mungkin kan kalau tidak ada masalah orang-orang ini diberhentikan gitu sebetulnya. Tapi kemudian, nah penjelasan dari kasusnya sendiri kan tadi yang abang sampaikan blur gitu loh. Padahal sudah ada ya, jenderal-jenderal bintang polisi yang sudah dinonaktifkan gara-gara kasus ini. Ini kan sebetulnya kita publik bertanya, kenapa sih mereka diberhentikan gitu loh, atau dinonaktifkan tuh alasannya apa gitu kan? Nah, berarti kan dari situ kita bisa merunut gitu loh, sebetulnya apa yang terjadi gitu, gitu. Gimana? Sebenarnya ya pihak kepolisian ini perlu merespon apa yang disampaikan oleh pengacara keluarga Brigade J yang katanya sudah ada pengakuan, ya sudah ada pengakuan yang melakukan pembunuhan. Tapi kan kalau kita tanya ke penyidik bilang nggak ada. Nah, menurut saya ini ujungnya ini begitu penyidik mengumumkan bahwa mereka menemukan satu indikasi, masih indikasi bahwa tersangkanya itu adalah A dan masih hidup misalkan, ya tersangkanya adalah Fulan dan masih hidup. Nah itu mulai kelihatan ujungnya. Atau yang kedua, ini nggak usah berangkat dari hasil penyidikan ya, katanya kan sudah naik ke tingkat sidik ya. Ini nggak usah hasil penyidikan, tetapi ini cukup misalkan ada pengakuan dari orang-orang yang terlibat di dalam situ. Entah itu pengakuan dari ajudan atau ada pengakuan dari pemilik rumah. Brigadir Jenderal Verdi Sambo misalnya. Kalau ada pengakuan ini ya ujungnya jadi terang.
Ini kan nggak ada pengakuan dari siapa-siapa. Bahkan orang yang berpotensi jadi tersangka tadi malah meminta pelindungan ke LPSK. Ini kan jadi kacau. Gimana sih? Ini kan kalau kemudian LPSK menerima Barada E dalam kasus LPSK, ini jadi makin bingung lagi. Berarti tersangkanya ini kan lembaga pelindungan saksi, bukan lembaga pelindungan tersangka. Kalau tersangka itu kan yang melindungi saat ini kan penasihat hukumnya. Nah, kalau LPSK nanti kemudian menerima Barada E menjadi salah satu perlindungannya, berarti Barada E sangat sulit lagi untuk menjadi tersangka. Itu kan logikanya. Nah, sebetulnya kalau udah ada tersangka, ya entah itu siapa, Barada Eka atau siapa ajudan yang lain atau skuad lama yang dibilang terlibat dalam percekcokan atau perselisihan hari-hari sebelumnya, ya ditetapkan tersangkanya. Setelah itu dicari apa tersangka ini bekerja sendiri atau ada motif lain, ada yang menyuruh misalkan. Nah, ini yang kemudian diungkap dalangnya satu persatu. Nah, kalau ini kan satu pun tersangkanya belum diumumkan. Bagaimana mengurai ada tersangka-tersangka yang lain dan ada master behind the screen-nya. Ya, ini yang saya kira logika masyarakatnya masih panjang kelihatannya untuk sampai kepada siapa orang atau siapa dalang di balik itu. Jangankan dalangnya ya, pelaku pion-pionnya aja belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini cukup berbeda dengan kasus apa? Kasus kepolisian, ya kasus tentara yang terjadi di Semarang itu loh. Ada sama kan CCTV-nya, cuman yang ini CCTV-nya nggak tersambar petir, bro. Atau nggak hilang. Jadi yang CCTV-nya jelas, dari CCTV ini siapa 4 orang yang mencurigakan, yang terekam itu 4 orang ini kemudian diambil, ditanya, kemudian ditemukan satu lagi yaitu yang menyediakan pistolnya. Dari 5 orang ini ditanya lagi siapa yang menyuruh, ketahuanlah seorang TNI. Dan begitulah kemudian akhirnya TNI ini ya singkat cerita melakukan bunuh diri dengan meminum racun ya kan? Dan akhirnya ya kasusnya selesai begitu. Dalam arti ya semuanya sudah ketangkap. Dalam hanya hitungan seminggu saja. Ya, kurang dari seminggu bahkan ini selesai. Tetapi kalau kasus yang menyangkut ini tiba-tiba CCTV-nya entah itu rusak yang di dalam rumah dinas itu, sedangkan yang ada di komplek itu katanya tersambar petir, ada yang mengambil dan sebagainya, semua itu menjadi tidak jelas. Lagi-lagi orang bertanya, apakah karena kalau TNI ini yang menyelidiki adalah kepolisian, tidak ada konflik interest jadi cepat, tapi manakala yang menyelidiki kepolisian dan ada konflik interest, ada keterkaitan sama rekan-rekan sejawatnya di internalnya, maka kasus ini jadi bertele-tele. Kalau itu kesimpulannya berbahaya, berarti kepolisian dianggap tebang pilih, tidak mengayomi publik, tidak mengayomi dan melindungi masyarakat. Kalau masyarakat ribut sesama masyarakat mungkin bisa dilindungi, tapi kalau masyarakat yang ribut sama aparat keamanan, nah itu jangan berharap ini bisa keadilan bisa tertegakkan, kebenaran bisa tertegakkan. Nah, kalau kesimpulannya begitu, bro, menurut saya itu sangat berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya buat institusi kepolisian dan juga buat masa depan hukum di negeri ini. Demikian. Boleh sedikit menambahkan? Ya, silakan. Silakan, bro. Tadi saya membaca berita, jadi ada kumpulan advokat ya dari organisasi Tampak namanya, itu mendatangi Kompolnas dan mengatakan mereka meminta sebetulnya pihak yang pertama harus diperiksa itu Verdi Sambo, kata advokat Tampak ini gitu. Tapi sampai sekarang kan seperti kita tidak pernah melihat Verdi Sambo itu dipanggil di publik ya, misalnya datang memenuhi panggilan Bareskrim atau Komnas HAM atau apapun gitu. Karena ini jadi memang membuat akhirnya ini masyarakat bingung gitu loh. Jadi seolah-olah jadi yang tertangkap slogan equality before the law itu nggak ada gitu, bahwa semua orang setara di depan hukum itu jadi tidak ada di Indonesia gitu loh. Karena ketika ada jenderal yang terlihat dalam satu masalah ditanyain pun enggak gitu loh. Sedangkan kalau rakyat biasa mungkin akan langsung
dipanggil gitu ya atau akan ditahan gitu kan atas kejadian misalnya kalau betul itu di rumahnya dan lain sebagainya. Itu mungkin sama dari. Ya kalau boleh merespon ya, Bro. Kalau penyidik ya karena penyidiknya kepolisian untuk memeriksa Verdi Sambo yaitu jenderal ya eh, agak berat lah mungkin ya ada suatu suasana berat ya sebetulnya nggak perlu berat juga harusnya ada moral kompas di situ tapi oke lah itu terjadi tapi kan lembaga institusi kayak Komnas HAM kayak Kompolnas kan nggak punya kepentingan apa-apa panggil aja tuh Verdi Sambo itu yang kita bingung sampai hari ini Komnas HAM juga belum mendatangi TKP rumahnya Verdi Sambo belum juga memanggil Verdi Sambo bro apakah itu aneh kenapa itu ditunda-tunda misalnya ini yang saya ngelihat kok ini Komnas HAM kayaknya juga bukannya bertindak imparsial tapi saat ini sudah kelihatan parsial gitu menunda-nunda ya tidak melakukannya cepat ya bahkan dengan penundaan-penundaan itu kan ada potensi barang-barang bukti itu makin hilang ya kan nah ini yang saya kira ini harus dibongkar semua bahkan kalau ada pihak-pihak tertentu yang malah melindungi tersangka yang sebenarnya dan itu lagi pejabat negara atau mereka yang punya kedudukan di lembaga negara itu mereka ini harus diberhentikan secara tidak hormat bro bahkan kalau perlu dipidana kenapa menghalang-halangi pembuktian kebenaran itu kan ada pidananya itu demikian bro Ya, baik. Sepertinya sudah banyak yang dibahas ya mengenai ini. Dan kita berharap bahwa ada kejujuran di dalamnya dari semua orang ya. Jadi semua pihak punya keberanian untuk mengungkap begitu ya. Dan tidak tebang pilih begitu. Dan memang hal-hal yang tidak sesuai prosedur ya SOP dari kepolisian itu ya memang harus diproses gitu. Karena seperti TKP awal harusnya kan ada hal yang bisa teliti tapi kan udah bersih ya udah susah gitu ya nah untuk istilahnya untuk bisa dilakukan penelitian gitu. Nah selanjutnya sebelum dilanjut ke topik berikutnya pemirsa jangan lupa untuk subscribe ya channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus jangan salah arah yang tayang setiap hari.